dilakukan dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang mana dilakukan secara seperti yang kita lakukan ini, duduk melingkar, yang mana ada konselingnya dan ada konselornya, yang mana konselingnya itu Ananda semuanya, konselornya itu ikut. Nah, tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang Ananda semuanya hadapi dan mencari solusinya. Nah, sampai di sini paham? Nah, ada juga asas keterbukaan, yang mana Ananda semuanya terbuka menyampaikan pendapat apa yang dirasakan pada kegiatan kita pada hari ini. Yang kedua itu ada asas kerahasiaan, yang mana apabila Ananda menceritakan permasalahan Ananda di sini tidak akan disampaikan kepada pihak-pihak manapun kecuali Ananda bersedia untuk membocorkan cerita yang Anda sampaikan kepada ibu dan teman-temannya atas persetujuan dari orang yang menceritakan masalahnya di sini. Nah, ada juga asas kenormatifan, yang mana apabila Ananda semuanya ingin menyampaikan pendapat, angkat tangannya terlebih dahulu baru sampaikan pendapatnya. Nah, yang terakhir yaitu ada asas kesukarelaan, yang mana Ananda semuanya sukarela untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Nah, ibu mau tanya, Ananda sukarela untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Ya. Nah, sampai di sini paham? Nah, kegiatan kita ini akan dilakukan selama 30 menit. Nah, ini ada yang mau ke WC lagi? Duduknya tidak nyaman? Nah, kita mulai kegiatan kita ini dengan membaca bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai. Ibu mau tanya, Ananda permasalahannya satu-satu. Dari mana dulu nih? Dari kanan atau kiri? Kiri. Ada yang mau dibahas masalah pribadinya atau masalah semuanya? Ini satu kelas kan? Jadi pembahasan masalahnya? Masalah teman sekelas. Itu yang akan kita bahas. Oke. Berarti kita, siapa yang mau menceritakan teman sekelasnya dulu? Apa yang terjadi di kelas? Perwakilan dulu, nanti boleh tambah. Zahra ada? Ada masalah hari ini di kelas? Boleh ceritakan? Boleh? Untuk hari ini ada tak masalah di kelas dan sama temannya? Enggak ada. Ini semuanya satu kelas, berteman tak sama satu cewek? Ini berapa cewek teman sekelas? 8. Ini berenam, 2 lagi akrab.
Semuanya udah kena sama dia masing-masing. Maksudnya kayak misalnya kena dimanfaatkan atau yang sudah. Siapa yang mau ceritanya? Siapa yang menurutnya parah nih gitu? Parah dia gitu. Jangan namanya kan? Parah panggilannya kan? Boleh parah, ceritakan. Menurut parah nih kayak, gak enak ya kayak gini gitu. Udah parah gitu ah. Pernah dekat sama sini ya Nadira? Pernah. Iya. Itu kenapa ini nggak dekat kemarin lagi? Kenapa dia? Aslinya kayak mana? Soalnya ibu nampaknya dia diam. Itu yang ibu nampak. Tapi ibu ada juga laporan dari guru-guru yang lain. Sampai berarti ini diam-diam kayaknya mengalihkan gitu. Ya. Di kelas juga dia nampak ibu. Di kelas ada ngomong. Jarang ngomong. Biasanya Alifa pulang sama Tasya kan? Iya, kebetulan nampak kayak iya. Nampak semuanya. Sama yang kelas? Sama sekarang pacarnya siapa? Nggak ada. Nggak putus. Ada. Yang lama udah putus. Yang pelukan tuh sama yang baru nih. Di situ. Itu pas guru hari Sabtu kemarin yang bawa. Iya. Ada apa? Pas bertaman. Apa? Boleh ngomong. Jangan dipendam. Kita tadi kan udah ada asas keterbukaan sama kerahasiaan. Nanti nggak akan ibu sampaikan. Cuma ibu juga udah dapat ada cerita-cerita kayak gitu. Tasya ada bermasalah di sini. Kurang dekat. Temannya? Kalau dulu kami berdua masih ada Lucia, ada si Rabu. Tapi sini mah lagi si Dira kan dia ini dua masih yang sedang sedang. Itu permasalahannya sama semuanya bermasalah dengan orang yang sama ya. Berarti beratnya permasalahannya kepada Nadira. Ini kenapa bisa putus sama yang lama yang setelah senja sama si Gilang? Seumuran sama dia? Di atas dia? Kelas 9 SMP. Nama apa tadi? Samanya aku bilang tuh dibilang kedua dari dia. Gilangnya nggak tahu. Nggak tahu kalau pertama kalau tahu nih baru dia. Tapi kemarin waktu kelas ini, waktu baru-baru di sini Nadira nih pacaran sama Azam. Iya. Itu bentar. Iya.
Terus diputus sama Azam. Berarti sama kayak kita. Dia soalnya dia nampak sama ibu. Ini dulu dia nggak kemudian. Berarti dia banyak manfaatnya di sini dua. Di luar beda tiga. Itu kok masalahnya Nadira ini? Udah. Siapa dulu? Azam dulu. Azam yoga. Yoga dulu. Ada yang di sini dulu. Yoga dulu, yoga baru Azam, baru Gilang. Berarti dia pacaran dari SD. Iya lah, aku tahu kan. Soalnya kan ini jangan ketemu kan, kalau HP kan, pacarannya HP kan. Kalau di kelas aman kan ada komunikasi sama Nadia sama Tasya. Nah, soalnya ibu juga nampak pernah kalian buat tugas dia sendiri. Kadang-kadang rame-rame, dua kali nampak. Kurang berarti. Terus kalau misalnya pulang sekolah ini kan sama-sama, siapa yang ada ke rumahnya sama Nadira nih? Nggak ada. Searah ada. Pulang ini berangkat sini sama-sama nggak? Oh, enggak. Berarti Farah yang searah. Yang satu SD nggak ada. Channelnya apa di sini? Ini semuanya channelnya apa di sini? Nggak ada yang satu SD. Ini masih dia satu SD. Iya. Nah, ada lagi yang mau diceritakan? Cukup. Nah, tadi kan permasalahannya sama semuanya kita bahas. Ya, permasalahan dengan temannya Nadira. Lebih banyak Nadira nampak dia bisa atau daripada Tasya ya. Nadira sering kayak memanfaatkan udah kena semuanya nih. Satunya semuanya sendiri udah kena. Farah juga bilangnya kayak gitu dimanfaatkan untuk biar ada temannya Nadira ya. Nah, jadi menurut Ananda semuanya, apa solusi yang baiknya? Kita solusinya dari Ananda dulu ibu tanya. Solusi Ananda untuk menjaga biar ke Nadira sama ke Tasya ini kita nggak terlalu nampak kali kalau nggak sukanya. Ini pasti tahu lah kan kalau di depan Nadira sama Tasya ini pasti ditutupin kalau kita nggak suka, kalau kita kayak kita nggak suka dengan kayak tadi perangainya kan perangai Nadira kita nggak suka enggak, pasti ditutupi. Apa caranya yang kalian lakukan? Tapi nggak sesering dulu.
Yang lainnya, KMK Farah, gimana tindakannya sepertinya? Kan masih ada komunikasi nggak? Masih jarang aja. Berarti sama ya solusinya. Ya menurut ibu juga solusinya jangan terlalu dinampakkan secara kita juga sama sikapnya. Walaupun kalau kita suka dengan sikapnya gitu, dengan perilakunya jangan terlalu dinampakkan. Dan jangan terlalu dinampakkan juga kalau kita kurang suka. Bisa aja kalau misalnya mau makannya dalam kalian masih ini kan masih kelas 7, berarti masih awalnya kalian untuk mengenal teman. Sahabat itu belum ada di SMP, sahabat itu dapat di SMA. Karena yang dirasakan di SMP itu kita nggak ada sahabat tuh. Yang ada tuh pas waktu SMA baru terasanya, oh ini ya baru teman kita. Jadi jangan terlalu percaya sama orang lain, jangan terlalu terbuka. Nanti kayak misalnya masalah kemarin ada tuh apa ya bang, dia curhat sama ini, rupanya yang tempat curhat dia disebarkannya aibnya gitu. Kan kita yang malu. Jadi jangan terlalu percaya sama orang lain, jaga-jaga ininya pertemanannya sama orang lain juga. Pandai cari teman. Nanti terbawa kayak kemarin tadi ceritanya, nampak si Nadira sama Ginangi kayak pelukan. Nanti kalau misalnya ketahuan sama guru kan kalian juga berdua ikut diseret. Jadi pandai-pandai, itu baru tahu itu jadinya kayak gitu di sekolah. Kalau nampak kamu juga cek masalah kalian, bukan orang tuanya, makanya ini. Nah, karena apa namanya? Karena kadang teman itu membawa kita ke jalan yang buruk. Yang pandai bersikap. Nah, dari kegiatan kita apa yang dapat Anda pahami? Pahami dengan ceritanya, keluhannya, apa yang dapat Anda pahami yang Ibu sampaikan? Terus bergaul dengan baik, tahu aturan, benar Farah? Pandai-pandai cari teman. Ada lagi? Ya, itu yang kunci utamanya. Jangan terlalu terbuka. Karena masa-masa ini, masa-masa pada SMP itu seringkali gitu ditinggal sama teman, dikecilkan, disebabkan aibnya. Nah, karena waktu kita juga udah mau sampai akhir penghujung waktu, Ibu mau tanya gimana komitmennya untuk kegiatan kita pada hari ini. Terus komitmen janjinya kegiatan kita pada hari ini. Betul, bagus. Tidak menceritakan kepada orang lain yang apa yang kita sampaikan di sini. Berjanji semuanya? Cukup kita aja ya. Nah, apa pesan dan pesannya untuk kegiatan kita pada hari ini? Apa dari Naura dulu? Tadi ada Diara. Naura, apa pesan sama pesannya? Pesannya apa dulu? Tahu pesan tak? Bahagia. Pesannya? Pesan sama pesan tuh kayak perasaan. Pesan tuh pesan untuk kegiatan kita selanjutnya gimana? Ayo. Oke, bagus. Semoga minggu depan menang lagi. Farah. Pesan senang. Pesannya semoga minggu depan menang lagi. Terus, lanjut. Pesan sama pesannya. Pesannya? Alifa yang paling aktif di sini ngomong. Apa? Pesannya senang. Pesannya semoga minggu depan bisa diulang lagi. Silakan. Pesannya semoga bisa minggu depan kita
ucapkan juga terima kasih kepada Anda semuanya sudah menyempatkan waktunya, membagi waktunya untuk kegiatan kita pada hari ini. Dan tadi kan kita awali dengan membaca doa, kita akhiri juga dengan membaca doa. Siapa lagi yang mau memimpinnya? Boleh. Sebenarnya kita yang dari